Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat dan praktisi pendidikan, dimanapun Anda berada. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum.
Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas, Senang Pak. Arjuna, Senang Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.
dan Bapak guru hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp Group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Selama sesi sinkron, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silakan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu?
Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Ya Bu, izin bertanya. Ya, Lokasinya yang dipilih gimana ya Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana? Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selamat tenggat waktu pengerjaan tugas untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan. Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru hebat.